وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wala haula wala quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa nifitina azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan nikmat kepada kita sehingga kita bisa bertemu lagi di pagi hari ini membahas kitab ya. Ini biasanya depannya ada pengantar studi fikih. Nah, di sini penghantar usul fikih dan kaidah fikih karya Abu Hafidh Irfan. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang usul fikihnya. Usul fikihnya, jadi di sini ada usul fikih, ada kaidah fikih. Dan kemarin sudah membahas usul fikihnya. Pembahasan yang pertama adalah ijtihad, satu usaha menemukan hukum dengan mengerahkan segala daya upaya. Kemudian kita sampai di istidlal, kemarin sudah, yaitu berdalil. Yang pertama pakai Al-Quran, kemudian yang kedua adalah hadis, kemudian yang ketiga apa mas? Ayo, lupa dong. Ijma, kemudian yang keempat, qiyas. Itu dipahami tuh. Quran, hadis, ijma, qiyas itu. Karena nanti ada orang aneh gitu. Orang aneh, jadi dia kemudian ngomong bahasanya mosok gitu kan, orang sholawatan habis adzan, antara adzan dan iqomah raito gitu. Kan sholawatan kan apik, mosok raito. Masalahnya bukan apik atau enggak apik gitu, tapi lebih pada dalilnya ada enggak, Quran ada enggak gitu. Ada apa, innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi, dalil umum. Ya, dalil umum bahasanya kita diperintahkan untuk sholawat. Yang mengkhususkan itu di antara adzan dan iqamah sholawatan apa? Ada enggak dalil hadisnya? Enggak ada. Dalil ijma'nya ada enggak? Enggak ada. Dalil qiyasnya ada enggak? Enggak ada. Ya berarti enggak usah dilakukan. Gitu ya. Jadi cara menegakkan hukum dalam fikih itu kayak gitu. Jadi jangan kemudian nek Qur'ane enek gitu kan terus kemudian bebas di mana-mana. Pertanyaannya ya kalau di antara adzan dan iqamah dilakukan, apa enggak pas di kamar mandi sekalian gitu kan? Ya. Kalau cuma pegangannya adalah dalil Quran saja gitu. Ya. Atau kenapa enggak pas dia baru misal pas dia baru makan gitu kan sholawatan, kenapa enggak pas baru melakukan hal-hal yang lain gitu kan, kenapa harus dikhususkan pas antara adzan dan iqamah. Nah, hal seperti ini harusnya seorang pengajar tuh hati-hati karena omongan agama yang enggak ada dasarnya. Nabi SAW mengingatkan, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa orang yang kemudian berbicara soal agama sedangkan dia nggak pernah, dia Nabi Muhammad SAW nggak pernah mencontohkan, maka hati-hati nanti tempat duduknya di neraka. Allah Ta'ala. Kita masuk yang ketiga, jadi setelah istihad, istidlal, kita masuk ke istimbat. Istimbat adalah mengeluarkan hukum dari sumbernya. Jadi istimbat itu menetapkan jidan hukumnya piye gitu kan. Gampangannya gitu. Fokus dari istimbat adalah mengeluarkan hukum dari ayat Quran, hadis Nabi SAW. Adapun syarat yang sebenarnya bagi orang yang melakukan istimbat adalah memiliki ilmu yang luas tentang Quran, khususnya berkaitan dengan masalah hukum, memiliki ilmu yang luas tentang hadis, khususnya berkaitan dengan masalah hukum, menguasai seluruh masalah hukum yang sudah menjadi ijma, agar hukum yang ditetapkan tidak menjadi ijma. Jadi ini penting banget Mas Eko yang nomor 3 ini, sehingga insya Allah ya kalau Allah mudahkan kita akan membahas kitab ijma ini. Jadi kita biar tahu tuh ijma kaum muslimin itu apa gitu. Jadi jangan sampai kemudian kaum muslimin ijma kok kemudian kita malah bertentangan gitu kan, aneh gitu. Kemudian yang keempat, kemudian yang kelima menguasai bahasa Arab karena Al-Quran hadis menggunakan bahasa agama, belajar Al-Quran dan ilmu-ilmunya, belajar hadis dan ilmu-ilmunya, ijma dan hal-hal yang bertentangan dengan ijma, belajar tentang qiyas dan belajar tentang bahasa 5 ini. Allah Ta'ala. Demikian yang bisa kita sampaikan dan kita diskusikan. Kurang lebih mohon maaf. Alhamdulillah. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.